Assalamualaikum, ketemu lagi di Izati Andi Channel. Jangan lupa ya untuk klik tombol subscribe agar kami tambah semangat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kami di Izati Andi Channel. Pada kesempatan kali ini kita masih membahas materi IPA bab 5 lapisan bumi, yaitu tentang litosfer. Minggu kemarin kita sudah membahas lapisan bumi yang pertama, yaitu atmosfer, ya. Ada apa saja di dalam litosfer ini? Langsung saja kita mulai. Nah, coba perhatikan gambar berikut, ya. Terlihat pada gambar bahwa tanah itu memiliki struktur lapisan-lapisan tertentu, ya. Perhatikan gambar tersebut. Nah, pada bagian atas merupakan tanah humus yang dapat digunakan untuk bercocok tanam. Nih, ya, humus. Kemudian pada bagian tengah terdapat tanah dengan struktur yang lebih keras. Pada lapisan ketiga, tanah tersebut tersusun dari bebatuan keras. Dengan demikian, kita dapat mengetahui bahwa tanah di bumi itu memiliki lapisan-lapisan tertentu dengan struktur tanah dan batuan yang berbeda-beda. Nah, di dalam IPA, khususnya tentang kebumian, tanah atau bebatuan yang ada di bumi itu dinamakan litosfer. Ya, litosfer sendiri itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu litos yang artinya batuan dan spaira yang artinya lapisan. Jadi, litosfer merupakan lapisan batuan yang ada di bumi. Dalam pengertian luas, litosfer dapat diartikan sebagai seluruh bagian padat bumi termasuk intinya. Nah, perhatikan gambar berikut. Struktur lapisan bumi itu terdiri atas 3 bagian utama. Yang pertama ada kerak bumi, yang kedua mantel bumi, yang ketiga inti bumi. Masing-masing struktur padat bumi tadi dibedakan lagi menjadi bagian-bagiannya masing-masing. Kerak bumi itu dibedakan menjadi 2, ada kerak benua dan kerak samudra. Kerak benua merupakan kerak bumi yang berada di daratan. Sedangkan kerak samudra merupakan kerak bumi yang berada di dalam laut. Selanjutnya, mantel bumi itu terdiri dari 2 bagian, yaitu mantel atas dan mantel bawah. Inti bumi juga dibedakan menjadi 2. Ada yang disebut inti luar yang berupa cairan pekat, dan inti dalam yang bersifat pekat hampir menyerupai padatan. Nah, berdasarkan struktur bumi ada teori yang mendasari yang perlu kita pelajari. Yang pertama ada teori tektonik lempeng, dan yang kedua ada teori gempa bumi dan gunung berapi. Nah, sebelum masuk ke teori tektonik lempeng, ada 2 teori yang mendasari terbentuknya teori tektonik lempeng, yaitu yang pertama adalah teori pergerakan benua atau continental drift. Ya. Seorang ahli meteorologi asal Jerman yang bernama Alfred Wegener mengajukan sebuah teori yang dikenal dengan teori pergerakan benua atau continental drift. Dalam teorinya, Wegener menjelaskan bahwa pada zaman dahulu semua benua di bumi itu menyatu membentuk sebuah daratan yang sangat luas atau disebut Pangaea. Ya, jadi semula benua di bumi itu menyatu seperti gambar yang pertama. Kemudian karena benua itu mengalami pergerakan, maka dia terbentuk seperti gambar yang kedua ini. Kemudian terbentuk lagi seperti gambar yang ketiga, dan yang terakhir yaitu terbentuk seperti yang sampai saat ini ada beberapa benua. Ada benua Amerika, Afrika, Eropa, Asia, Australia, dan Antartika. Ya, ini merupakan pendapat dari Alfred Wegener.
Oke, kita lanjutkan. Nah, perhatikan gambar berikut ya anak-anak. Selain fakta bahwa benua tadi itu mengalami pergerakan ya, penemuan fosil juga mendukung teori pergerakan benua. Salah satu buktinya dengan adanya penemuan fosil Mesosaurus di Amerika Selatan dan di Afrika. Mesosaurus merupakan jenis reptil yang hidup di darat dan di air tawar. Wegener beranggapan bahwa Mesosaurus tidak mungkin berenang di samudra untuk sampai ke benua lain. Oleh karena itu, Wegener beranggapan bahwa Mesosaurus hidup di benua tersebut pada saat benua masih menyatu. Beberapa contoh penemuan fosil yang lain adalah ini. Terdapatnya sisa-sisa fosil Sinopnathus, reptil Triasik jenis daratan dengan panjang 3 meter di benua Amerika Selatan dengan Afrika. Ya. Kemudian fosil Lystrosaurus Triasik jenis daratan ditemukan di benua Afrika, India, dan Antartika. Kemudian ada sisa tadi ya, Mesosaurus air tawar ditemukan di benua Amerika Selatan dan Afrika. Kemudian fosil dari Glossopteris jenis pakis ditemukan di benua Amerika Selatan, Afrika, India, dan Antartika serta benua Australia. Ini tadi yang mendasari Alfred Wegener menyebutkan ada teori pergerakan benua. Ya. Jika benua pernah menyatu, maka bebatuan yang menyusun benua tersebut akan memiliki kesamaan. Misalnya, struktur bebatuan di pegunungan Appalachian di Amerika Serikat memiliki kesamaan dengan batuan di Greenland dan Eropa Barat. Selain itu, struktur batuan di Amerika Selatan dan Afrika juga memiliki kesamaan. Kesamaan struktur batuan juga salah satu fakta pendukung bahwa benua pernah menyatu. Akan tetapi, teori pergerakan benua yang diajukan Wegener tidak dapat menjelaskan bagaimana benua terpisah dan bergerak menjauh. Oleh karena itu, teori pergerakan benua Wegener ditolak oleh para ahli pada saat itu. Kemudian muncul teori yang kedua, yaitu teori pergerakan dasar laut atau seafloor spreading oleh Harry Hess yang dulu pernah menimba ilmu di Princeton University. Ya. Harry Hess menjelaskan bahwa di bawah kerak bumi tersusun atas material yang panas dan memiliki massa jenis yang rendah. Akibatnya material ini akan naik ke punggung samudra, kerak samudra, ya. Sehingga bagian dasar kerak samudra tersebut akan menjauh dari punggung kerak samudra dan membentuk sebuah patahan. Bisa kalian perhatikan dari gambar ini. Jadi material panas di dalam bumi ini memiliki massa jenis rendah. Karena massa jenis rendah, dia akan ke atas. Setelah itu dia akan menggeser kerak samudra bergerak menjauh ke kiri dan ke kanan, yang kemudian akan menimbulkan yang namanya patahan. Karena dasar kerak samudra menjauh sehingga terbentuk patahan, maka magma akan naik ke atas dan mengisi patahan tersebut. Magma yang telah sampai ke patahan akan mendingin dan membentuk kerak yang baru. Teori seafloor spreading ini mampu menjelaskan bagaimana proses terbentuknya lembah maupun gunung bawah laut. Berdasarkan penelitiannya tersebut dapat diketahui bahwa usia batuan pada punggung kerak samudra lebih tua dari usia batuan dari dasar kerak. Hal ini menunjukkan bahwa batuan di punggung kerak samudra terbentuk karena efek seafloor spreading. Nah, dua teori tadi, yaitu teori pergerakan benua dan teori pergerakan dasar laut, itulah yang membentuk teori baru, yaitu teori tektonik lempeng. Nah, perhatikan gambar berikut. Berdasarkan teori tektonik lempeng, kerak bumi dan bagian atas dari mantel bumi terbagi menjadi beberapa bagian.
bagian ini disebut lempeng. Lempeng bersifat plastis dan dapat bergerak di lapisan ini. Lempeng tersusun atas kerak dan bagian atas mantel bumi. Berdasarkan teori tektonik lempeng, bagian luar bumi tersusun atas litosfer. Ini ya, yang dingin dan kaku atau disebut juga lempeng, serta tersusun atas astenosfer. Astenosfer ini bersifat plastis yang berada di bawah lempeng atau berada di bawah litosfer tadi. Akibatnya, lempeng-lempeng seolah mengapung dan bergerak di atas astenosfer. Nah, ketika lempeng ini bergerak, akan terjadi interaksi antar lempeng. Lempeng dapat bergerak saling menjauh dan memisah. Selain itu, lempeng juga bisa saling mendekat hingga terjadi tubrukan antar lempeng. Nah, jenis pergerakan lempeng itu ada dua ya, ada yang bersifat divergen dan ada yang bersifat konvergen. Apa beda keduanya? Nah, pergerakan lempeng yang disebut bersifat divergen itu adalah ya, apabila dua lempeng bergerak saling menjauh, ya ini lempengnya ke kanan dan ke kiri berarti saling menjauh, maka lempeng ini dikatakan bersifat divergen. Adanya pergerakan divergen ini akan mengakibatkan peristiwa patahan atau retakan. Salah satu patahan yang terbesar di dunia adalah patahan San Andreas yang ada di California, Amerika Serikat, yang panjangnya mencapai 1.300 km. Dan karena ini merupakan patahan yang terbesar sepanjang sejarah, bahkan dibuatkan filmnya yang berjudul San Andreas. Ya, coba nanti anak-anak bisa searching di YouTube film San Andreas. Nah, film tersebut menceritakan patahan yang terjadi di California, Amerika Serikat. Nah, yang kedua, jenis patahan tadi bersifat konvergen. Jika terdapat dua lempeng yang saling mendekat, maka disebut itu adalah patahannya bersifat konvergen. Ini mendekat ya, dari kiri ke kanan, dari kanan ke kiri, saling mendekat, dinamakan konvergen. Tadi kalau divergen saling menjauh. Beberapa lempeng yang bergerak konvergen antara lain adalah lempeng Indo-Australia dengan lempeng Filipina, serta lempeng Indo-Australia dengan lempeng Eurasia. Pergerakan lempeng secara konvergen akan mengakibatkan tabrakan antar lempeng. Akibatnya akan terjadi fenomena subduksi dan tabrakan antar benua. Subduksi merupakan hasil tabrakan lempeng samudra dengan lempeng benua yang mengakibatkan lempeng samudra menyelusup ke bawah lempeng benua, yang nantinya akan mengakibatkan terbentuknya palung laut ya. Nah, tabrakan antar benua terjadi ketika kerak benua bergerak saling mendekat. Salah satu fakta terjadinya tabrakan antar benua adalah terbentuknya pegunungan Himalaya. Pegunungan Himalaya terbentuk karena ada dua lempeng benua yang bertabrakan, sehingga mengakibatkan salah satu kerak benua terdorong ke atas dan membentuk pegunungan. Jadi saya ulangi sekali lagi, jika lempeng benua, dua benua bertabrakan, itu bisa membentuk yang namanya pegunungan Himalaya. Tetapi kalau tadi ada lempeng benua dan lempeng samudra saling bertabrakan, bisa membentuk yang namanya palung laut. Oke, kita lanjutkan. Nah, apa penyebab terjadinya pergerakan lempeng tektonik? Nah, beberapa ilmuwan mempunyai hipotesis bahwa terjadinya pergerakan lempeng tektonik itu seperti terjadinya konveksi pada saat kita merebus air. Ya, saat kita merebus air, ya, bagian yang paling bawah yang dekat dengan api, otomatis dia akan panas terlebih dahulu. Ketika air ini panas, maka dia mempunyai massa jenis yang lebih ringan atau lebih kecil. Logikanya, ketika massa jenis di bawah ini lebih kecil atau lebih ringan,
maka dia akan naik ke atas. Bagaimana dengan air yang di atas yang mempunyai massa jenis yang lebih besar karena kondisinya lebih dingin, dia akan turun ke bawah. Sampai di bawah dia akan panas, dia akan naik, dan begitu terus berputar. Ya, bumi juga seperti itu. Nah, inti bumi, kalian lihat ini ya, memiliki suhu 6000 derajat Celcius. Akan memanaskan material mantel bumi bagian bawah, sehingga massa jenis material tersebut berkurang. Akibatnya, material tersebut akan bergerak naik dari dasar ke permukaan mantel. Jadi ini sangat panas, maka material itu akan bergerak naik ke atas. Sesampainya di permukaan, material tersebut akan mengalami penurunan suhu, sehingga massa jenis material akan bertambah. Karena massa jenisnya bertambah, maka material tersebut akan turun ke dasar mantel. Jadi dari bawah tadi naik ke atas, kemudian ini akan turun ke bawah karena mempunyai massa jenis yang lebih besar. Kemudian di sini dipanaskan lagi. Ketika massa jenisnya ringan, dia akan naik ke atas, dan begitu seterusnya akan berputar seperti tadi konveksi pada air. Nah, di dasar mantel, material tersebut akan terkena panas bumi kembali, sehingga proses konveksi terjadi terus-menerus. Sehingga berdasarkan teori ini, ilmuwan mempunyai hipotesis bahwa konveksi inti bumi menyebabkan pergerakan lempeng. Oke, untuk pertemuan kali ini kita cukupkan sampai di sini. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang teori yang kedua, yaitu teori tentang gempa bumi dan gunung berapi. Ya, apabila dalam menjelaskan terlalu cepat atau ada beberapa yang kurang pas, kita mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Semoga sedikit ilmu ini memberikan manfaat. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.